Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Vanila Perwanti. Kembali lagi dengan Kepo You. Hari Lebaran merupakan hari yang sangat dinanti-nantikan oleh umat muslim. Lantas bagaimana momen Lebaran saat ini dengan adanya wabah virus corona? Tetap di Kepo You. Kita simak pernyataan dari narasumber kita, Diska Olivia. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, terima kasih ya Mbak sudah meluangkan waktu Anda buat berbincang-bincang di acara Kepo You. Oh iya, malam ini temanya kita masih seputar wabah virus corona ya. Kira-kira bagaimana sih pendapat Mbak mengenai wabah virus ini? Kan ini juga sangat merugikan masyarakat. Kalau dilihat dari beberapa tayangan di berita, di televisi seperti itu. Ya, kalau saya secara pribadi sih merasa sangat merasakan sekali karena memang virus corona ini memang merubah pola kegiatan kita kan sehari-hari. Jadi kayak yang biasanya kumpul-kumpul jadi nggak boleh kumpul-kumpul. Kemudian kita juga harus sering cuci tangan, kemana-mana pakai masker. Memang awal-awal waktu penyebaran virus itu memang sempat yang kayak ngerasa aduh kok ribet banget gitu, tapi kan memang harus mengikuti protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tentunya kan memang kita merasakan ya perubahannya, seperti tempat ibadah jadi ditutupkan, jadi kita memang diharuskan untuk beribadah di rumah. Kemudian seperti lembaga pendidikan pun juga ditutup, kuliah jadi online, anak-anak pun juga banyak yang belajar di rumah. Jadi memang kerasa perbedaannya ya, kerasa sekali lah. Dan tentu saja pandemi ini memang memberikan dampak yang sangat signifikan lah untuk berbagai bidang. Jadi gitu sih Mbak. Kalau Mbak ini punya usaha atau Enggak sih, kebetulan ini baru aja lulus Mbak, jadi memang masih nganggur. Cuma karena pandemi ini jadi mau mengajukan lamaran kan memang agak susah karena kebanyakan sekarang ini banyak yang mengurangi pegawai daripada menerima pegawai. Jadi ya masih diem aja di rumah sih. gitu. Berarti sangat sangat merugikan ya. Iya, masyarakat. Pastilah Iya. itu. Lalu untuk kegiatan kesehariannya Mbak itu ngapain aja? Ya, untuk sementara ini yang jelas kan saya bersama keluarga tetap stay di rumah, berdiam diri di rumah. Jadi lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga. Kemudian lebih tekun juga beribadah. Jadi lebih memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa dilakukan di rumah aja sih Mbak. Jadi kalau misal ya ini sih Mbak, usaha-usaha kayak online, all shop kayak gitu, belajar lah, lebih banyak kegiatan di rumah aja sih. Iya, memang sih berdasarkan berita yang saya baca juga itu banyak masyarakat yang seperti berbisnis online seperti itu. Oh ya Mbak, melihat dari beberapa berita ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti protokol dari pemerintah. Contohnya ada yang masih bekerja di luar, masih membuka toko seperti itu. Bagaimana sih di wilayah rumah Mbak kira-kira? Kalau di sini memang untuk beberapa toko tetap buka karena memang kebutuhan sih Mbak ya. Jadi beberapa toko itu memang buka tapi menyediakan seperti tempat cuci tangan. Kemudian untuk pelanggan yang datang memakai masker, jadi tetap buka dan sesuai dengan protokol yang ada dan tetap menjaga jarak gitu aja sih kalau di sekitar sini. Cuma memang kemarin kalau di kota Genteng sendiri, di kotanya itu sempat yang sebelum lebaran kemarin sempat rame di mall-mallnya. Jadi banyak yang cari beli baju, banyak yang beli kebutuhan, dan itu memang saya rasa sih melanggar protokol ya, karena mungkin waktu masuk mallnya memang sudah cuci tangan, sudah pakai masker, cuma di dalamnya masih sangat berdekatan sekali, tidak bisa menjaga jarak karena terlalu banyaknya pengunjung yang datang. Gitu sih kalau di kota-kota besarnya. Tapi kalau di daerah sini sesuai protokol. Berarti seperti itu ya kasusnya di Jember, di mall apa itu? Iya. Di mall di Roxy ya, itu. Ya, memang itu sangat viral sekali Mbak ya.
Jadi Jatim ini kan memang untuk kasus positif corona kan memang sangat meningkat sekali, karena ya memang itu banyak warga yang mungkin kesadarannya kurang, jadi lebih mengutamakan tradisi atau budaya yang selalu dilakukan sebelum lebaran, kan beli baju seperti itu. Jadi kemarin kan saya memang sempat harus terpaksa ke Kota Genteng untuk membeli keperluan sehari-hari. Jadi saya melihat di sana memang kebanyakan pengunjung itu datang untuk membeli baju lebaran seperti itu. Oh iya, kan apa dilihat untuk beberapa hari ke depan kan sudah mendekati hari Iya, lebaran waktu juga itu, ya waktu iya. itu. Iya. Jadi seperti di video-video yang viral pun juga kebanyakan itu ya itu membeli baju lebaran untuk anak-anaknya, seperti itu sih. Baik, ini beberapa cuplikan yang akan saya tayangkan mengenai pelanggaran PSBB yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Dan Rocky Square Jember, kondisi di pintu luar fashion. Lot dan Rocky Square Jember, kondisi. Dilihat dari tayangan tadi memang sangat miris sekali ya Mbak, banyak orang yang berdesakan, terus korbannya juga bertambah banyak seperti itu. Ya memang sangat miris sih Mbak, kan padahal pemerintah sudah memberikan peraturan gitu kan, sudah dibuatkan aturan-aturan dan protokol yang kita tahu gitu, tapi banyak juga warga yang masih melanggar, kan sangat disayangkan sekali karena itu dapat merugikan banyak orang. Oh ya Mbak, beberapa hari yang lalu kita juga merayakan hari Lebaran Idul Fitri. Nah, kira-kira bagaimana sih budaya atau kebiasaan yang terjadi di keluarga Mbak Giska? Kalau untuk perayaan Idul Fitri kemarin kan memang sebenarnya untuk sholat id memang sebenarnya disarankan untuk di rumah, cuma kemarin kalau di lingkungan saya masih tetap dijalankan di masjid, cuma ya memang dilakukan sesuai dengan protokol, tetap jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Jadi ya untuk sholat idnya tetap sholat gitu di masjid. Kemudian untuk silaturahminya itu berhubung saya ini kan keluarga besarnya kan berdekatan Mbak, sebelah rumah gitu, jadi ya tetap ngumpul keluarga besar, tetap silaturahmi, tetap sungkeman, cuma memang kami kemarin tidak keliling di tetangga-tetangga, jadi kita tidak silaturahmi ke tetangga-tetangga, jadi cuma berkumpul dengan keluarga besar saja gitu. Kira-kira apakah Mbak tahu di wilayah masyarakat, maksud saya di lingkungan Mbak itu apakah juga menerapkan hal tersebut? Kebanyakan mayoritas iya, cuma memang 1-2 orang memang masih ada yang berkeliling, cuma minim sekali. Jadi di keluarga Mbak tidak menerima tamu? Ya tidak, kalau di keluarga saya tidak sih Mbak, jadi memang kemarin memang pintunya ditutup. Terus kemudian kalau di dusun sebelah itu ada yang sempat sampai bikin banner ditaruh di depan rumah, yang bannernya itu berisikan mohon maaf tidak menerima tamu gitu di pandemi ini. Jadi ya macam-macam sih Mbak, cuma kalau di keluarga saya pribadi kemarin cuma ditutup aja sih rumahnya, dan kebetulan juga nggak ada yang berkunjung gitu. Berarti keluarga Mbak juga sangat-sangat menjalankan protokol dari pemerintah ya? Ya mengusahakan yang terbaik lah Mbak, karena memang melihat kasusnya semakin mengalami peningkatan, kemudian ya bentuk bantuan kita lah buat pemerintah, buat ke depan gitu, saling menjaga aja, ikuti protokol yang ada aja supaya kasus corona ini tidak semakin meningkat dan segera terselesaikan gitu aja sih. Baik, pemirsa, ini saya mempunyai sebuah video atau foto-foto dari narasumber kita. Baik, berikut cuplikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Tadi cuplikan dari narasumber kita.
Oh ya Mbak, untuk kerabat yang ada di luar kota, bagaimana cara Mbak menyambung silaturahimnya? Kita sih pakai virtual Mbak, jadi kemarin sempat pakai video call WhatsApp gitu aja sih, sama teman-teman juga seperti itu, jadi via telepon. Bagaimana sih perasaan Mbak Diska bersilaturahim dengan via virtual tadi? Ya pastinya sedih lah Mbak, karena kan yang biasanya kita bisa berjabat tangan, kita bisa ngobrol, berkumpul bersama saudara jauh, sahabat gitu, jadi terbatasi karena memang keadaan seperti ini. Ya pasti sedih lah, tapi ya harus gimana lagi, memang keadaannya memang seperti itu. Jadi ya disyukuri aja masih bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana sih harapan kedepannya untuk wabah virus corona ini? Yang jelas saya berharap semoga keadaan bisa menjadi lebih baik, wabahnya bisa cepat pergilah, cepat selesai. Kemudian untuk masyarakatnya sendiri, ya dari saya sendiri sih ya harus meningkatkan kesadaran, saling menjaga, ikuti protokol yang ada supaya keadaan bisa kembali lagi normal seperti biasanya, supaya virusnya biar cepat selesai gitu. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih dari narasumber kita sudah memberikan beberapa pernyataan mengenai wabah virus corona ini dan masa-masa lebaran. Memang kita harus menerapkan protokol dari pemerintah seperti PSBB, seperti itu, untuk mengusahakan agar Indonesia lebih maju ke depannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap di Kepo You.